Di sebuah desa dekat kota Amstetten, negara bagian Austria Selatan, terjadi tragedi kelam dan memilukan yang dialami oleh seorang gadis bernama Elisabeth Fritz. Ia mengalami penyekapan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Gadis malang itu disekap di ruang bawah tanah selama 24 tahun, dari tahun 1984 sampai 2008. Selama penyekapan, ayahnya sering melakukan kekerasan, baik secara verbal, fisik ataupun seksual, hingga ia melahirkan 7 orang anak. Tempat penyekapan Elisabeth Fritz berada di sebuah gudang bawah tanah yang kedap suara. Letaknya berada di bawah rumah dan kebun keluarga mereka. Menurut kumparan.com, penyekapan Elisabeth Fritz oleh ayahnya berawal pada tanggal 28 Agustus tahun 1984. Ketika usianya 18 tahun, tiba-tiba saja Elisabeth menghilang dari rumahnya. Rosemary, yaitu ibunya, membuat laporan kehilangan anak kepada kepolisian setempat. Tak lama berselang, tiba-tiba datang sepucuk surat dari Elisabeth. Surat itu berisi pengakuan Elisabeth, yang menyatakan dirinya merasa sudah bosan hidup bersama keluarganya, dan memutuskan untuk melarikan diri. Joseph Fritz, yang tidak lain merupakan ayah Elisabeth. Kepada polisi, ia mengatakan tidak tahu kemana Elisabeth pergi. Ia menduga Elisabeth pergi karena bergabung dengan sebuah sekte keagamaan. Meskipun pada kenyataannya, ayahnya lah yang telah menyekap putrinya di ruang bawah tanah. 20 kaki tepat berada di bawah rumah tempat mereka tinggal. Proses penyelidikan polisi terhadap kasus ini berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Sampai akhirnya, kasus hilangnya Elisabeth Fritz menjadi terlupakan. Peristiwa penyekapan Elisabeth Fritz oleh ayahnya berawal ketika suatu hari, Joseph membujuk Elisabeth untuk membantunya memasang pintu ruang basement rumahnya. Tanpa rasa curiga sedikit pun, akhirnya Elisabeth turun ke basement untuk membantu ayahnya. Ketika kesempatan itu datang, tiba-tiba Joseph membekap mulutnya menggunakan handuk yang dibubuhi obat bius, hingga menyebabkan pingsan. Sejak saat itu, selama 24 tahun, hidup Elisabeth Fritz berada dalam penyekapan ayahnya. Dinding ruangan basement merupakan satu-satunya pemandangan yang Elisabeth lihat dalam kesehariannya. Selama 2 tahun pertama, Joseph selalu melakukan kekerasan terhadap Elisabeth. Akibatnya, Elisabeth hamil. Namun, ia mengalami keguguran saat usia kehamilannya baru menginjak 10 minggu. 2 tahun kemudian ia kembali hamil, dan pada tahun 1988, ia melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Kerstin. Selanjutnya, selama penyekapan, ia kembali melahirkan 5 orang anak. Pada Mei tahun 1996, Elisabeth melahirkan anak kembar. Salah satu bayinya meninggal ketika berusia 3 hari. Bukannya dikuburkan, jasad bayinya malah dibakar oleh Joseph di tungku pembakaran. Sedangkan kembarannya yang bernama Alexander, pada tahun 1997, saat bayi tersebut berusia 1 tahun, bayi tersebut dibawa Joseph ke atas rumah dan tinggal bersama keluarganya. Untuk mengelabui keluarganya, Joseph mengatur strategi agar kedatangan bayi tersebut tidak mencurigakan istri dan anggota keluarga lainnya. Ia membungkus bayi tersebut, kemudian menaruhnya di semak-semak sekitar rumah mereka. Bersama bayi tersebut, Joseph simpan sepucuk surat, seolah-olah surat dari Elisabeth yang menjelaskan bahwa bayi tersebut adalah anaknya. Dan ia berharap keluarganya mau mengadopsi dan merawatnya, karena ia tidak mampu. Menurut Wikipedia, tanggal 19 April tahun 2008, kasus Elisabeth Fritz mulai menemukan titik terang. Saat itu, anak pertama Elisabeth, Kerstin, mengalami sakit yang mengancam jiwanya hingga ia tak sadarkan diri dan harus dibawa ke rumah sakit. Elisabeth memohon kepada Joseph agar putrinya yang berusia 19 tahun tersebut dibawa ke rumah sakit. Akhirnya, dengan terpaksa Joseph pun mengabulkan permintaannya. Joseph memanggil ambulans dan mengeluarkan Kerstin dari ruang bawah tanah. Saat itu, untuk pertama kalinya Elisabeth dibiarkan keluar dari ruang basement, setelah 24 tahun berada di sana. Joseph dan Elisabeth pun langsung menuju ke rumah sakit tempat anaknya dirawat. Kedatangan Elisabeth dan Joseph ke rumah sakit saat itu menimbulkan kecurigaan. Pihak kepolisian pun bergerak dan menangkap Elisabeth dan ayahnya di depan gedung rumah sakit. Segera setelah itu keduanya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi.
Pada awalnya, Elizabeth tidak mau memberikan informasi apapun kepada polisi. Ia diancam oleh Joseph, apabila memberikan informasi kepada polisi, maka kedua anaknya yang masih berada di basement akan dibunuh. Namun pihak kepolisian dapat meyakinkan dan menjamin keselamatan Elizabeth. Akhirnya, melalui keterangan dari Elizabeth, polisi pun mendapatkan jawaban atas kasus 24 tahun silam dari kasus hilangnya Elizabeth Fritz. Elizabeth menceritakan peristiwa bagaimana ia disekap dalam ruang bawah tanah. Selama 24 tahun ia mendapatkan kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik dan verbal, tetapi juga kekerasan seksual dari ayahnya sendiri. Hingga akhirnya, ia melahirkan 7 orang anak. Dan Josephlah ayah dari ke-7 anak tersebut. Mendengar pengakuan Elizabeth, malam itu juga pihak kepolisian langsung bergerak untuk menangkap Joseph Fritz. Ia didakwa atas tuduhan pemerkosaan massal, kasus insest, penahanan orang, pemaksaan dan pembunuhan karena kelalaian. Joseph yang ketika itu berusia 73 tahun, akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dr. Adelheid Kastner, seorang psikiater Austria yang pernah mewawancarai Joseph, menyimpulkan bahwa pengalaman masa kecil Joseph sebagai anak yang diasuh sosok ibu yang brutal dan tidak mencintainya, telah mendorongnya menjadi sosok yang suka mengendalikan seseorang sepenuhnya. Dan hal itu ia lakukan pada anaknya sendiri, Elizabeth. Elizabeth Fritz akhirnya bisa menjalani kehidupan normal di akhir tahun 2008. Setelah ia dan anak-anaknya dianggap cukup pulih, ia tinggal di sebuah desa yang dirahasiakan namanya, yang hanya dikenal sebagai Desa X. Elizabeth pun diberikan identitas baru, sebagai upaya untuk melupakan semua kenangan buruknya. Ia dan anak-anaknya disembunyikan dari media, untuk dapat membiarkannya menjalani kehidupan barunya dengan tenang. Demikian video pembahasan kita kali ini. Apabila ada saran atau pendapat, ataupun permintaan topik apa yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa, subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton video ini.